Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Isyana Kurniasari Konoras, SHMH, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Hairun pada program studi Ilmu Hukum. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada rumpun Hukum Pidana, dan pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah Kriminologi yang ada pada semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah kriminologi sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah kriminologi kode IHK 61832. Mata kuliah ini berada pada rumpun hukum pidana dan disyaratkan mahasiswa telah selesai menempuh mata kuliah hukum pidana dan asas-asas hukum pidana yang ada pada semester sebelumnya. Karena pembelajarannya banyak mengaitkan analisis kriminologi dengan norma hukum pidana positif yang ada saat ini. Secara singkat, mata kuliah kriminologi ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, mazhab, dan teori-teori kriminologi yang ada, serta bagaimana penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ada pada program studi ilmu hukum, yaitu dengan kode S2, P1, KU2, dan KK1. Dan keempat CPL ini adalah sebagai dasar kami menyusun atau merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai mahasiswa di akhir semester nanti. Rumusan CPMK pada mata kuliah kriminologi adalah mahasiswa mampu menganalisis fenomena kejahatan, khususnya kejahatan terhadap anak dan kelompok rentan, serta menggunakan teori-teori kriminologi dalam menganalisisnya. Kemudian mampu merekomendasikan kebijakan penanggulangan kejahatan yang berkeadilan, berbasis bukti dan berorientasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan kata lain, di akhir semester, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya untuk membaca kasus secara nyata dan juga merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang berbasis keadilan. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka pembelajaran dibagi menjadi 4 tahapan sub-CPMK. Sub-CPMK pertama ditempuh pada saat minggu pertama dan minggu keempat, yang menganalisis konsep, ruang lingkup, sejarah, mazhab, dan teori-teori kriminologi, serta kedudukannya dalam rumpun hukum pidana. Kemudian sub-CPMK 2 ditempuh pada minggu ke-5, ke-6, dan juga minggu ke-9, yang mengevaluasi sebab-sebab kejahatan, dan juga proses viktimisasi melalui teori kriminologi dan viktimologi pada fenomena kejahatan kontemporer di Indonesia. Dan yang terakhir, sub-CPMK 4 ditempuh pada minggu ke-10, minggu ke-11, dan 15, di mana mahasiswa merancang dan mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan penanggulangan kejahatan yang berbasis bukti, berkeadilan, dan berorientasi pada prinsip perlindungan hak asasi manusia. Keempat tahapan ini disusun secara bertahap dari memahami konsep dasar, mengevaluasi penyebab terjadinya kejahatan, menganalisis kejahatan kontemporer, dan kemudian mahasiswa diminta mampu merancang satu kebijakan yang penanggulangannya berbasis pada bukti dan juga prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Apa kabar? Oke teman-teman, selamat datang di kelas saya bersama saya Isyana Kurniasari Konoras pada mata kuliah kriminologi. Sebelum kita mulai, saya minta teman-teman untuk mengisi absen di virtual class ya. Jadi semuanya sudah bisa akses ke LMS di virtual class Unihair. Nanti teman-teman bisa mengambil absen untuk hari ini, oke? Baik, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah kriminologi pada semester 5. Jadi teman-teman sebelumnya sudah lulus pada mata kuliah hukum pidana, sehingga sebagai prasyarat teman-teman sudah terpenuhi untuk melanjutkannya ke mata kuliah kriminologi. Dimana mata kuliah kriminologi ini bobot SKS-nya 3 SKS ya teman-teman. Sehingga hari ini
Kita akan mulai dengan pengantar kriminologi dan juga penjelasan tentang orientasi pembelajaran kita. Orientasi perkuliahan kita atau bagaimana deskripsi mata kuliah kriminologi. Jadi kode mata kuliahnya IHK 61832, di mana ini ada pada rumpun hukum pidana, sehingga lulus mata kuliah hukum pidana itu sebagai prasyarat untuk masuk ke mata kuliah kriminologi ini. Dia SKS-nya 3 SKS. Dan teman-teman, mata kuliah kriminologi ini teman-teman akan menganalisis tentang kejahatan, mempelajari faktor-faktor terjadinya kejahatan, terus apa saja kejahatan itu, sebab-sebab kejahatan itu terjadi. Jadi bukan hanya kejahatan atau tindak pidana yang ada unsur deliknya, tapi merumuskan sebuah kebijakan pencegahan kejahatan. Jadi setelah kita tahu apa sebab-sebab terjadinya kejahatan, kemudian apa teori-teorinya, dan bagaimana kondisi kasus-kasus yang terjadi secara kontemporer di Indonesia, teman-teman bisa merumuskan sebuah kebijakan. Karena untuk merumuskan sebuah kebijakan, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih penyebab terjadinya sebuah kejahatan tersebut, sehingga kebijakan yang kita hasilkan itu bisa diaplikasikan untuk memberantas yang namanya kejahatan. Oke teman-teman, alur kajiannya seperti ini. Ada konsep dasar di pertemuan pertama dan kedua nanti, kemudian nanti ada sejarah, baru kemudian masuk ke teori klasik, kausa kejahatan dan kriminologi atau korban, kemudian kejahatan cyber, anak dan kejahatan gender, dan sistem peradilan pidana serta metode penelitian kriminologi. Kriminologi ini berdasarkan deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan di awal tadi, capaian pembelajarannya teman-teman diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor terjadinya kejahatan. Jadi kenapa sih kejahatan itu terjadi? Kenapa seseorang bisa melakukan kejahatan? Kita pahami faktornya, baru kemudian kita lihat teori-teori kriminologi yang ada, dan kemudian teman-teman bisa merekomendasikan satu kebijakan untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Jadi kita memahami kejahatan dari akar permasalahannya, bukan setelah kejahatan itu terjadi. Kalau hukum pidana kita mempelajari sebuah tindakan pidana atau tindak pidana yang berdasarkan delik yang sudah ada pada peraturan perundang-undangan, tapi kalau kriminologi kita mempelajari lebih luas daripada sekedar apa yang sudah dirumuskan, sehingga fenomena sosial yang hadir hari ini atau kompleksitas kejahatan yang hadir hari ini bisa kita tuntaskan melalui rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan tetap berfokus pada perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Artinya, di akhir mata kuliah ini, teman-teman diharapkan tidak hanya mampu memahami teori, tapi juga teman-teman bisa menganalisis dan langsung mengaplikasikannya dengan membuat rumusan kebijakan atau policy brief. Oke, sampai sini paham ya capaian pembelajarannya? Mata kuliah yang ada di program studi ilmu hukum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada beberapa poin. Yang pertama S2, yang pada S2 ini teman-teman bisa menjunjung tinggi nilai-nilai manusia dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian P1, menguasai asas, teori, doktrin, dan juga norma hukum, baik itu hukum positif kita maupun perbandingan hukum yang ada di luar negeri atau hukum internasional. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Artinya setiap tugas yang diberikan, kemudian ujian yang teman-teman jalankan itu harus dikerjakan secara mandiri atau berdasarkan dengan hasil analisis teman-teman. Kemudian mampu mengaplikasikan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian dan analisis yang langsung bersumber dari fakta dan juga kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Maka kita akan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis OBE atau Outcome Based Education. Jadi tidak hanya berfokus pada memberikan pemahaman, tapi juga ada outcome yang dihasilkan oleh teman-teman. Nah, untuk mencapai itu, metode pembelajaran yang kita gunakan ada CBL atau Case Based Learning, analisis kasus kejahatan yang nyata yang kita peroleh dari kasus-kasus yang terjadi secara kontemporer di Indonesia, kemudian diambil dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada PBL atau Problem Based Learning, pemecahan masalah kriminologis yang terstruktur, yang kemudian mahasiswa diminta untuk merumuskan sendiri kebutuhan secara mandiri apa yang teman-teman butuhkan. Jadi kasusnya dipilih secara acak, saya serahkan ke mahasiswa tidak terstruktur, kemudian nanti teman-teman akan menganalisis kasusnya secara sendiri-sendiri. Kemudian Project Based Learning ini adalah yang akan kita capai
rancangan pencegahan berbasis pada CPPED. Jadi PCBL ini adalah akhir dari capaian pembelajaran kita, sehingga outcome dari pembelajaran ini bisa dihasilkan secara nyata, tidak hanya berbicara teori tetapi juga ada hasil yang kita hasilkan di akhir pembelajaran ini. Jadi kehadiran minimal 75% teman-teman untuk menjadi syarat teman-teman bisa melaksanakan atau mengikuti ujian akhir semester. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat 3 tugas, di mana ada analisis kasus, lab multifaktorial, dan akhirnya membuat sebuah policy brief atau kebijakan. Kemudian ada 2 ujian UTS dan ujian akhir semester. Masing-masing bobotnya bisa teman-teman lihat di sini. Partisipasi aktif di dalam kelas, dalam berdiskusi, menyampaikan saran, pesan, gagasan sebanyak 10%. Kemudian tugas analisis kasus 15%, tugas laporan multifaktorial 15%, policy brief 15%, policy brief 30%, dan UTS dan UAS masing-masing 15%. Semua ini adalah komponen bobot penilaian. Jadi kalau teman-teman berkeinginan mendapatkan nilai A, maka teman-teman harus bisa menghitung sendiri kehadiran teman-teman dan juga mengikuti semua kontrak belajar yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan hari ini. Dan etika penelitian dan perlindungan korban, setiap tugas yang menyangkut korban anak-anak wajib menyamarkan identitasnya dan juga menghindari reviktimisasi. Semua usulan ini akan tertuang dalam RPS yang akan kita sepakati bersama dan nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Ini yaitu pengantar kriminologi. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya ke teman-teman, ketika kita berbicara kejahatan, menurut teman-teman, kenapa seseorang melakukan kejahatan? Apakah itu karena faktor individu dalam dirinya atau ada faktor eksternal yang mempengaruhinya? Ada yang bisa menjawab? Faktor namun yang dapat kita lihat adalah mungkin faktor ekonomi, adanya desakan atau keharusan yang membuat dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih. Berikan close dulu buat statementnya. Oke, bagus sekali ya. Dia bisa saja berkelindar dengan faktor-faktor eksternal di luar sana. Tapi kalau kita maknai hanya dalam posisi delik yang ada di KUHP atau hukum pidana, maka setiap orang yang melanggar aturan itu pasti ada konsekuensi atau pertanggungjawaban pidananya. Tetapi dalam memutuskan ringan beratnya atau bersalahnya seseorang, tentu kita harus menelusuri kenapa seseorang itu melakukan kejahatan itu. Nah, bisa jadi karena faktor ekonomi, ada juga karena faktor tekanan, dan mungkin faktor psikologis dan juga faktor lingkungan yang membentuk seseorang itu mempunyai karakteristik untuk melakukan satu kejahatan. Jadi semua faktor itu berkelindan di dalam setiap kejahatan yang terjadi, sehingga kenapa memaknai kriminologi atau kejahatan dalam kriminologi itu adalah pemaknaan satu tindakan yang dilakukan berdasarkan dengan fenomena sosial. Jadi kalau orang yang tinggalnya mungkin di lingkungan yang cenderung lebih terbuka, tidak ada kontrol sosialnya lemah, itu mungkin saja bisa lebih sering melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan yang mungkin lebih tertib dan kontrol sosialnya lebih terjaga. Seperti itu ya kurang lebih, sehingga pemaknaan apa yang dimaksud dengan kriminologi itu adalah hingga pada akhirnya ketika kita mempelajari kriminologi, maka kita akan merumuskan satu kebijakan untuk penanggulangan kejahatan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman mampu menjelaskan pengertian kriminologi, ruang lingkup, menjelaskan objek kajiannya, menjelaskan manfaat kriminologi dan juga kedudukan kriminologi dalam hukum pidana. Karena hari ini kita belajar mata kuliah kriminologi pada program studi ilmu hukum, sehingga dia tidak bisa dilepaskan dari rumpun utamanya, yakni rumpun ilmu pidana. Oke, kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial secara luas. Kalau dalam hukum pidana kita hanya mempelajari delik-deliknya, kejahatan yang sudah diatur atau dilarang oleh undang-undang, tapi dalam ilmu kriminologi kita mempelajari kejahatan secara lebih luas. Lihat dari perspektif korban, kita mempelajari tentang korban, kita mempelajari tentang faktor-faktornya, teori-teorinya. Jadi dia meliputi proses pembuatan hukumnya, pelanggaran hukumnya, dan juga reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.
Misalnya ada satu kejadian yang mungkin saja dia belum diatur dalam pidana atau dalam undang-undang, tetapi kejadian itu atau fenomena itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar norma yang hidup di masyarakat. Itu bisa dilihat dari perspektif kriminologi. Dan ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan tentang kriminologi. Ada Bonger, Sutherland, ini adalah tokoh-tokoh kriminologi, juga Wolfgang yang menyampaikan definisi tentang kriminologi. Dan semua ini adalah ahli-ahli atau pakar-pakar yang bisa menjadi rujukan teman-teman dalam mempelajari ilmu kriminologi. Ini adalah poin terpenting dalam mempelajari kriminologi. Yang pertama, kejahatan itu sendiri, perbuatannya yang kita maknai sebagai gejala sosial. Misalnya, kenapa kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es, nggak selesai-selesai, padahal regulasi yang kita ciptakan itu sudah sangat progresif. Ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya sebuah dorongan seksual yang menyimpang, tetapi itu ada faktor lain yang juga bisa menciptakan kejahatan itu terjadi. Bisa jadi ada faktor ekonomi tadi, karena dia stres, punya pekerjaan, pelampiasan stres itu untuk melakukan hubungan seks, siapa yang ada di sampingnya, mungkin anak sendiri, anak kandung, kemudian dilampiaskan melalui hal-hal yang tidak semestinya, sehingga kejahatan itu adalah gejala sosial yang sebenarnya sistem ikut menciptakan atau memberikan ruang untuk kejahatan itu tercipta, baik dari sistem hukum kita maupun lingkungan sosial. Kemudian ada pelaku kejahatannya, kita pelajari tentang pelakunya. Kenapa pelaku itu melakukan kejahatan, faktor apa, motifnya bagaimana. Jadi kalau ada satu tindak pidana yang terjadi misalnya, kalau kita lihat dari regulasi pidana bisa jadi seorang yang mencuri ayam dengan seseorang yang mencuri barang berharga misalnya atau mobil, itu bisa jadi kalau dihadapkan pada delik hukumannya sama beratnya. Tapi hakim dalam memutusnya akan melihat motivasi dari seseorang mencuri tersebut. Apa motivasinya? Apakah motivasi atau mens rea-nya itu memang punya niat jahat, atau bisa jadi dia mencuri hanya untuk bertahan hidup. Maka berat ringan hukuman akan dibantu oleh ilmu kriminologi untuk memaknai kenapa pelaku melakukan kejahatan itu. Kemudian reaksi masyarakat dan negara. Respon sosial dan institusional terhadap kejahatan itu bagaimana? Apakah respon sosial melihat kejahatan itu sebagai kejahatan yang membahayakan, dan bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah kebijakan yang kira-kira kebijakan itu akan mampu diaplikasikan oleh masyarakat kita, sehingga bisa jadi sebuah kebijakan yang dibuat di Maluku Utara akan berbeda dengan kebijakan yang dibuat di Sulawesi Utara. Misalnya terkait dengan pasal, contohnya pengedaran minuman keras. Kalau di Maluku Utara mungkin itu akan lebih make sense gitu ya, karena orang di sini masih menekankan ilmu agama, budaya gitu ya. Tapi kalau di Sulawesi Utara bisa jadi itu akan tertolak karena minuman keras itu adalah bagian dari tradisional mereka. Jadi mereka terima secara kolektif sebagai minuman tradisional yang kemudian itu sering digunakan di jamuan-jamuan acara-acara besar, budaya, keagamaan, itu juga akan berbeda, sehingga kebijakan yang dihasilkan untuk sebagai gejala sosial itu akan berbeda di setiap daerah tergantung dengan bagaimana faktor sosial, budaya yang ada di daerah tersebut. Jadi, untuk bahan teman-teman ketika mempelajari kriminologi, 3 ruang lingkup ini atau 3 objek ini adalah poin terpenting dalam mempelajari kriminologi. Selanjutnya, jadi ini ada contoh dugaan motif dari pencurian rekening yang kemudian membunuh kepala cabangnya. Jadi kalau kita maknai ini dalam ilmu hukum pidana, maka sudah pasti orang ini akan dijerat dengan pasal berlapis, pencurian dan pembunuhan. Tetapi untuk kriminolog untuk memastikan kenapa dia melakukan itu, apakah ada yang background intelektual di belakangnya, atau adakah motif lain dari kejadian tersebut, sehingga pakar kriminolog dibutuhkan untuk melihat kejadian ini secara lebih luas lagi dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang ikut menjadi bagian dari kasus ini, sehingga ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, dari kasus ini teman-teman bukan rivalitas atau bukan satu lebih
subordinat dengan satu yang lain, tapi keduanya adalah kajian ilmu yang saling melengkapi. Hukum pidana membahas apa yang dilarang dan bagaimana sanksinya, karena semua yang ada di hukum pidana itu pasti sudah diatur dalam undang-undang, ada asas legalitasnya. Jadi kalau tidak ada undang-undangnya maka dia tidak bisa disebut sebagai bagian dari tindak pidana. Artinya ketika hukum pidana itu membahas sanksinya apa, maka dia memerlukan kriminologi untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Karena kriminologi melihat kejahatan berdasarkan gejala sosial, berdasarkan karakteristik masyarakatnya, berdasarkan budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Sehingga kriminologi akan mempertanyakan apa kejahatan itu terjadi dan bagaimana pola sosialnya. Jadi pola masyarakat Maluku Utara akan beda dengan pola masyarakat yang ada di Papua misalnya, atau pola masyarakat yang ada di Jawa misalnya. Mungkin kalau orang Jawa yang ke Maluku Utara, seperti kemarin ada teman saya kesini, dia keluar dari bandara, dia ketakutan karena dihadang oleh sopir-sopir taksi gelap yang bilang, ibu mau kemana, seperti itu. Dia kira dimarah-marahin, padahal itu adalah tawaran dari mereka untuk mengatakan ibu mau kemana. Tapi kan dari orang Jawa, pola bahasanya berbeda, sehingga setiap kota atau setiap wilayah memiliki budayanya berbeda-beda, sehingga kebijakan itu gak akan fit in ketika dia tidak dibaca berdasarkan kerangka sosial yang ada di daerah itu. Sehingga kriminologi akan membantu hukum pidana merumuskan kebijakan tepat sasaran yang bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah yang berbeda, karena di Indonesia budaya kita berbeda-beda. Pertemuan kali ini, karena di sini ada 15 orang, maka kalian bisa bagi satu kelompok 5 orang untuk mendiskusikan apa yang menjadi kajian atau objek kajian kriminologi dalam kasus tersebut, kemudian apa manfaat teman-teman mempelajari kriminologi. Silakan teman-teman berdiskusi masing-masing satu kelompok 5 orang, dan nanti saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk nanti teman-teman sampaikan hasil diskusinya di depan sini. Oke teman-teman, saya sudah selesai memberikan waktu 5 menit. Sekarang silakan dari masing-masing kelompok ada yang sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, oke, silakan. Kriminologi bagi calon sarjana hukum memberi manfaat besar untuk memahami akar penyebab kejahatan, mengevaluasi efektivitas undang-undang, dan memperkuat analisis hukum pidana. Pemahaman akar masalah itu terbagi menjadi 3, yaitu melihat motif pelaku, faktor sosial, dan analisis korban. Penegakan dan pembentukan hukum yaitu ilmu bantu hukum pidana, evaluasi kebijakan, dan pencegahan kejahatan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah siap? Menurut saya mempelajari ilmu kriminologi bagi calon sarjana hukum sangat dibutuhkan, karena ilmu kriminologi itu melengkapi hukum pidana. Karena tidak hanya melihat dari sudut pandang sanksinya apa, tapi kita mempelajari apa sih yang apa motif utama sehingga mereka melakukan kejahatan tersebut. Jadi saya rasa sangat dibutuhkan agar mendapatkan kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang fresh dan baru, agar yang efektif untuk Oke, berikan tepuk tangan untuk kedua. Baik teman-teman, dari apa yang sudah diskusikan dan sampaikan itu, kita bisa melihat bahwa ternyata belajar kriminologi itu juga penting, karena ketika kita melihat ada satu tindak pidana, maka bisa jadi itu bukan hanya semata-mata pelanggaran hukum, tapi itu adalah akar dari faktor sosial yang juga, atau dari sistem sosial yang juga menciptakan kejahatan itu terjadi. Misalnya karena sistem sosial kita yang mempersulit masyarakat kelas bawah, sehingga atau ada ketimpangan ekonomi sehingga mencetuskan kejahatan di masyarakat kecil itu semakin besar untuk terjadi, seperti misalnya pembunuhan, pencurian, atau hal-hal yang juga menciptakan kegelisahan di masyarakat. Artinya kita memahami bahwa setiap tindak pidana itu pasti adalah faktor yang didahului oleh ketimpangan sosial. Maka dari itu ilmu kriminologi akan membahas tentang gejala-gejala itu yang terjadi di masyarakat. Pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan tugas terstruktur sebagai bagian dari penguatan materi untuk teman-teman, untuk teman-teman kumpulkan di minggu depan.
depan. Silakan buat satu roadmap atau peta konsep ruang lingkup kriminologi yang menggambarkan hubungan antara kejahatan, pelakunya, dan juga reaksi masyarakatnya, dan berikan satu contoh kasus yang aktual, bisa yang teman-teman dapat dari media, atau bisa juga yang terjadi di sekitar lingkungan teman-teman tinggal. Dan tugas itu dikerjakan di luar kelas, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Teman-teman, ada yang mau bertanya sampai sini? Atau sudah cukup jelas? Oke, rangkuman dari pertemuan kita hari ini kita sudah belajar tentang pengertian kriminologi itu apa, ruang lingkupnya apa, manfaat kita mempelajari kriminologi apa, dan kedudukannya dalam ilmu hukum pidana itu bagaimana. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sejarah dan juga perkembangan kriminologi dari zaman pertama kali dia keluar atau zaman kuno sampai dengan kriminologi kontemporer yang ada hari ini. Dan teman-teman bisa mulai mencari literatur-literatur yang membahas terkait ini dan selesaikan tugas peta konsepnya tadi dan baca referensi yang sudah saya tulis di RPS. Nanti teman-teman kita akan bahas di minggu depan tugasnya teman-teman kerjakan, dan juga kita akan membahas tentang sejarah dan juga perkembangan kriminologi. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman. Jangan lupa mengerjakan tugas dan juga sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.